Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian hadir pada pagi ini dengan satu perasaan haus dan lapar akan firman Tuhan seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menghampiri Tuhan, mempersiapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau bukan saja memberikan waktu bagi kami boleh memuji Engkau, mengingat akan kebesaran cinta kasih Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami hari ini juga Tuhan sudah sediakan firman untuk boleh kami nikmati bersama-sama. Firman-Mu adalah roti hidup, sekaligus firman-Mu adalah pedang roh yang memisahkan tulang dan sumsum di dalam hidup kami untuk menyelidiki, mengkoreksi, membentuk dan menegur setiap kehidupan kami. Persiapkan kami Tuhan, agar kami boleh menikmati kebenaran firman pada pagi ini dan kami pulang membawa kebenaran itu di dalam hidup kami. Berkati dan pimpin hamba-Mu, apa yang sudah digumulkan dan dipersiapkan, biarlah Tuhan yang menyertai di dalam penguraian pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan di dalam seri ucapan bahagia, Matius pasal ke-5, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan dari pasal ke-5 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena cuma satu ayat, mari kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara sekalian, ucapan bahagia ini muncul di dalam dua Injil sebenarnya. Pertama adalah Injil Matius yang kita baca, dan kedua adalah Injil Lukas. Tetapi di dalam Injil Lukas, ucapan bahagia ini tidak selengkap di dalam Injil Matius. Itulah sebabnya kita selalu memakai Injil Matius di dalam menguraikan ucapan bahagia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita meneliti di dalam bahasa aslinya, kata bahagia ini kurang tepat untuk diterjemahkan. Karena kata asli Yunaninya itu adalah makarios, yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya saudara kalau membandingkan dengan Alkitab berbahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris itu tidak ada yang memakai kata happy, bahagia, atau joy. Tidak ada saudara. Semua menggunakan kata blessed, ya diberkatilah. Jadi diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kenapa demikian ya? Apa bedanya happy dengan blessed atau diberkati? Banyak pentafsir mengatakan saudara bahwa happy itu adalah sesuatu perasaan yang bersifat subjektif. Perasaan sesuatu yang bersifat subjektif tergantung persepsi daripada orang tersebut. Tetapi blessed, diberkati itu adalah sesuatu nilai yang objektif yang diberikan oleh Allah kepada umatnya yang secara khusus boleh dinikmati di dalam hal-hal tertentu. Saudara, inilah sebabnya di dalam Alkitab kita ya, judul daripada ucapan diberkati atau ucapan bahagia ini adalah Beatitudes. Di dalam bahasa Latin beatus, bahasa Latinnya artinya adalah bless. Jadi Beatitudes adalah ucapan-ucapan yang diberkati ya oleh Allah. Saudara perhatikan ya, apa sih maksud Tuhan Yesus itu saudara sekalian menyampaikan 8 ucapan bahagia ini. Hari ini kita baru keempat. Nanti di dalam seri berikutnya sampai 8 ucapan bahagia ini. Apa saudara tujuan Tuhan Yesus mau menyampaikan 8 ucapan bahagia ini ya. Tadi kita di dalam bacaan pertanggapan sudah membacanya. Saudara-saudara, ada beberapa kebenaran yang bisa kita gali dari ucapan bahagia ini, saudara. Pertama, saudara lihat bahwa ucapan bahagia ini adalah mewakili sesuatu yang sebenarnya hilang di dalam diri kita setelah kita itu jatuh di dalam dosa, saudara. Sekali lagi, apa yang Tuhan sampaikan di dalam ucapan berkat ini adalah dulu milik kita. Dulu kita memiliki, namun sekarang itu hilang setelah kita jatuh di dalam dosa. Artinya saudara,
Di dalam dosa kita itu tidak merasa miskin di hadapan Allah. Di dalam dosa kita tidak merasa pernah berduka cita atas dosa di hadapan Tuhan. Di dalam dosa kita itu tidak lagi menjadi orang yang lemah lembut, saudara. Dan di dalam dosa kita itu juga tidak pernah haus dan lapar akan kebenaran. Di dalam dosa kita bukan jadi orang yang murah hati dan seterusnya. Jadi saudara, ini sesuatu yang pernah kita miliki di dalam hidup manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi sekarang sudah hilang dan ini menjadi sesuatu anomali di dalam hidup kita. Kita ini didesain Tuhan untuk tidak menjadi orang seperti ini, saudara. Tapi kita menjadi orang seperti ini karena kita sudah berdosa di hadapan Allah. Maka saudara lihat ya, 8 ucapan bahagia ini adalah sesuatu virtue, kebajikan yang harus dicari oleh orang percaya, yang harus dikejar, dicari di dalam kerajaan Allah, saudara. Ini tidak akan datang dengan sendirinya. Oh, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani Tuhan, saya berpuluh-puluh tahun jadi anak Tuhan. Saudara, itu tidak menjamin bahwa kita akan memiliki 8 karakter ini yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, virtue ini, kebajikan, itu sesuatu nilai-nilai yang harus dikejar di dalam diri umat Tuhan. Orang Yunani, saudara ya, memiliki 4 virtue, kebajikan, yang sejak muda ditanamkan di dalam diri mereka dan mereka itu mengejar. Yang pertama itu adalah justice, kamu jadi orang harus punya rasa adil. Kedua, temperance, kamu jadi orang harus bisa menguasai diri, menguasai emosi, tidak gampang marah dan sebagainya. Yang ketiga adalah courage, keberanian. Kamu jadi orang harus punya keberanian menghadapi hidup ini. Dan yang keempat adalah wisdom. Kau jadi orang harus punya bijaksana menjalani hidup ini. Saudara, ini 4 virtue di dalam filsafat Yunani yang ditanamkan kepada anak-anak supaya mereka terus mengejar ini di dalam hidup mereka. Sehingga mereka nanti dewasa menjadi orang yang memiliki 4 virtue ini yang dianggap akan menjadikan hidupmu menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lain. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa virtue yang muncul di dalam Alkitab kita, beberapa prinsip-prinsip kebajikan yang di dalam surat Paulus itu disebut dengan IPK, iman pengharapan kasih. Itu adalah juga Christian virtue. Di dalam khotbah di bukit, 8 ucapan bahagia ini adalah 8 virtue, 8 kebajikan yang harus dikejar, dicari oleh umat Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Saudara, ini dengan kata lain adalah tanggung jawab kita di dalam hidup ini untuk mengejar, mencari, mengusahakan 8 ini ada di dalam hidup kita. Tapi ini bukan perkara yang gampang, saudara. Karena kita ini adalah orang yang hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya di dalam poin ini kita melihat semua virtue ini, 8 ucapan berkat ini, itu membutuhkan anugerah Allah di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan ke-8-nya tanpa anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini saudara. Ini bukan perkara gampang. 8 kebajikan ini tidak bisa kita beli di toko, tidak bisa kita dididik secara instan 1-2 tahun. Ini adalah satu proses perjalanan hidup kita. Sepanjang hidup kita, kita tidak mungkin sempurna untuk mencapainya. Siapa di sini jadi orang Kristen yang tidak pernah ngamuk? Wah Pak, setelah saya dibaptis, setelah saya ikut Tuhan, setelah saya ke gereja, seumur hidup sejak detik itu saya tidak pernah ngamuk Pak. Saya selalu murah hati, selalu berduka cita untuk dosa. Saudara, saya tidak percaya ada orang seperti ini, saudara. Ini nanti kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, baru kita sempurna. Saudara sekalian, dengan kata lain, ingat, ini adalah satu proses
yang tidak mungkin akan berhenti di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin akan mencapai dan mendapatkannya sempurna nilai kita di hadapan Tuhan. Lah kalau begitu untuk apa kita kejar? Ini adalah perintah Tuhan bagi kita, karena 8 ucapan bahagia ini, 8 virtue ini bersifat counter culture. Ini istilah yang diberikan oleh John Stott, seorang teolog terkenal. Saudara perhatikan ya, 8 nilai yang Tuhan berikan di dalam ucapan bahagia ini, itu 8 nilai yang bertentangan dengan virtue, kebajikan dari dunia. Dunia tidak mengajarkan kita untuk berduka cita karena dosa. Dunia tidak pernah mengajarkan kita memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Dunia tidak pernah mengajarkan kita jadi orang yang murah hati. Dunia tidak pernah mengajarkan kita untuk mau berkorban demi kebenaran. Tapi disinilah justru 8 ucapan bahagia ini melawan apa yang diajarkan oleh dunia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya ya saudara, pengejaran akan virtue 8 ucapan bahagia ini membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, sekaligus membutuhkan pentaklukan diri kita di hadapan Allah. Kita mau enggak saudara dibentuk oleh Tuhan? Kita mau enggak dididik oleh Tuhan? Supaya 8 ucapan bahagia ini, 8 nilai-nilai ini, sedikit demi sedikit itu muncul di dalam diri kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 saudara ya, Yohanes mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, ini tantangan kita ya saudara. Hati kita itu condong terus kepada dunia. Hati kita itu gampang bengkok kepada dunia. Itulah sebabnya 8 nilai-nilai kebajikan di dalam iman Kristen ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ini saudara, adalah sesuatu yang bertentangan, antitesis dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita rela enggak dibentuk oleh Tuhan? Kita mau enggak dipoles oleh Tuhan sehingga semua karakter-karakter ini muncul di dalam diri kita? Dan terakhir saudara lihat, ketika Tuhan Yesus menyampaikan 8 ucapan bahagia ini, 8 virtue ini saudara, ini adalah satu kesatuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup umat-Nya. Saudara-saudara, ini bukan pilihan saudara. Oh Tuhan, saya mau lapar dan haus akan kebenaran, tapi saya tidak mau murah hati Tuhan. Oh Tuhan, saya mau miskin di hadapan-Mu Tuhan, tapi saya tidak mau menderita demi kebenaran. Saya tidak mau dianiaya demi nama-Mu Tuhan. Oh tidak bisa saudara. Ketika Tuhan menyampaikan 8 ini adalah harus menjadi utuh. Semua harus muncul. Semua harus ada di dalam diri anak Tuhan. Saudara, ini paralel dengan buah Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22. Di sana Paulus memberikan 9 rasa dari satu buah. Itu juga bukan pilihan saudara. Oh saya mau damai sejahtera, tapi saya tidak mau kasih. Saya mau lemah lembut, tapi saya tidak mau yang lain. Tidak bisa saudara. Ini satu kesatuan yang harus kita kejar, kita cari, kita upayakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, 8 ucapan bahagia ini bukan urut-urutan saudara. Oh saya harus miskin dulu di hadapan Tuhan, barulah saya memiliki murah hati, barulah saya haus dan lapar kebenaran. Tidak, ini adalah sesuatu yang simultan, sesuatu yang harus ada di dalam diri orang percaya. Dan saudara, yang penting di dalam ucapan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa 8 kebajikan di dalam 8 ucapan bahagia ini bukan syarat untuk keselamatan. Ya. Jadi saudara jangan pikir kalau saya sudah haus dan lapar akan kebenaran, saya sudah murah hati, saya sudah lemah lembut, nanti saya akan diselamatkan. Tidak saudara, justru terbalik. Kita diselamatkan oleh Kristus untuk mengejar, untuk mencapai 8 kebajikan ini di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan memfokuskan khusus kepada ucapan berkat yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan menggali saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di
di dalam kebajikan, nilai kebajikan yang keempat ini. Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat ini? Kebenaran seperti apa yang gimana kita itu diminta lapar dan haus. Kata Yunani, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kebenaran itu ada dua. Ada dua kata Yunani yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata aletheia. Saudara tahu ada sekolah Alkitab di Lawang, aletheia. Ya, aletheia itu artinya truth, kebenaran. Kata kedua yang juga bisa diterjemahkan sebagai kebenaran itu adalah dikaiosune, yang bisa diterjemahkan sebagai righteous, benar, kadang bisa diterjemahkan sebagai justice, adil, justified, keadilan, dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki di dalam bahasa aslinya dari ayat ini ya, kata yang dipakai di sini itu ternyata dikaiosune, bukan aletheia, saudara. Jadi kebenaran yang Tuhan ingin kita itu lapar dan haus, itu adalah kebenaran dikaiosune. Righteous, benar. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah kebenaran yang bersifat righteousness. Artinya bagaimana saya itu bisa hidup benar di hadapan Allah. Saudara, di dalam perjanjian lama, Alkitab itu hanya memberikan dua macam orang, saudara. Khususnya kalau nanti saudara membaca di dalam kitab Mazmur, di seluruh dunia miliatan orang ini, Alkitab cuma membedakan dua macam orang, dua macam manusia. Pertama adalah orang fasik, kedua orang benar. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, bahasa Inggris, orang benar ini disebut dengan righteous, orang yang benar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, misalnya di dalam Kejadian 18 ayat 23, ketika malaikat Tuhan, Allah itu datang sendiri kepada Tuhan, Abraham datang dan mendekat berkata kepadanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini kasus Sodom dan Gomora, saudara. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar, righteous, dan orang fasik, wicked? Nah saudara, inilah yang dipaparkan di dalam Alkitab. Dunia ini cuma dibedakan menjadi dua macam orang, orang benar dan orang fasik. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus ingin mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, adalah orang yang haus dan lapar ingin hidup benar di hadapan Allah. Ini poinnya, saudara. Jadi saudara-saudara, orang benar itu apa sebenarnya? Kalau kita gali firman Tuhan itu tidak habis-habis, ya, seperti menggali sumur yang mata airnya tidak pernah kering, terus bisa digali. Oh, Tuhan menginginkan saya hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan lebih dalam, lah orang benar itu apa? Filsafat Yunani, saudara, seorang filsuf yang terkenal bernama Plato mengatakan, orang benar itu dikatakan benar jika dia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Nah ini kembali ke konsep 4 virtue tadi. Orang Yunani berpandangan, kalau orang bisa memiliki justice, temperance, wisdom, courage, hidupnya pasti benar. Hidupnya pasti lurus, hidupnya pasti beres. Maka Plato mendefinisikan the righteous man, orang benar itu adalah orang yang melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kalau lihat orang susah, ya menolong. Kalau melihat sesuatu kejahatan, melawan, ada rasa keadilan dan sebagainya. Yang harus dia lakukan. Tapi saudara sekalian, Plato mendefinisikan ini, itu tidak ada urusannya dengan standar kebenaran yang Allah tetapkan bagi umatnya. Ini hanya filsafat manusia. Ini hanya common sense. Kalau lihat orang susah, ya harus menolong. Kalau ada ketidakadilan, ya harus melawan, protes minimal, dan sebagainya. Saudara-saudara, kebenaran hidup
yang Tuhan inginkan di dalam ayat ini jauh lebih dalam dari apa yang didefinisikan oleh Plato itu sendiri. Maka siapakah orang yang benar dan orang yang dituntut haus dan lapar akan kebenaran? Saudara-saudara, di dalam Alkitab, orang benar itu menunjuk kepada dua hal, saudara. Yang pertama, orang benar itu adalah orang itu dibenarkan di hadapan Allah. Maka dia disebut orang benar, righteous man. Kita ini orang berdosa yang membutuhkan dibenarkan di hadapan Allah. Ini salah satu doktrin penting di dalam teologi reform, justification by faith. Kita itu dibenarkan oleh iman di hadapan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi siapa orang benar itu? Yaitu orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus, kata Tuhan Yesus di dalam ayat ini, dia harus terus-menerus sepanjang hidupnya haus dan lapar akan kebenaran Allah. Artinya, dia terus-menerus sepanjang hidup harus belajar hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, jadi orang Kristen itu bukan sekedar masalah percaya Tuhan Yesus lalu dibaptis selesai. Lalu kita kembali kepada kehidupan yang lama, saudara. Dulu suka menipu, setelah dibaptis, bertobat, setelah dibaptis, akhirnya kembali lagi jadi penipu, jadi perampok, jadi pezina, dan sebagainya. Tidak, saudara. Inilah yang Tuhan tuntut di dalam hidupnya. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, dosanya tidak lagi diperhitungkan, tetapi orang yang benar itu pada saat yang sama, dia terus memiliki keinginan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran yang Tuhan inginkan di sini bukan sekedar ritual agama. Nah ini saudara bahayanya. Agama itu selalu menjebak manusia, akhirnya hanya jatuh kepada ritualisme. Oh saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan syariat ini, syariat itu, dan sebagainya, just sekedar ritual agama. Kan Tuhan menuntut seperti ini, ya saya lakukan. Kan Tuhan menyuruh saya lakukan seperti itu, ya saya lakukan. Tapi itu hanya sekedar ritual agama. Saudara, orang seperti ini tidak masuk kategori di dalam haus dan lapar akan kebenaran, saudara. Dia tidak haus, dia tidak lapar kok. Dia hanya melakukan itu hanya sekedar kewajiban, ritual agama semata-mata. Itulah sebabnya saudara ya, kalau kita membaca kitab Injil baik-baik, Tuhan Yesus itu musuhnya bukan ecek-ecek saudara. Tuhan Yesus itu musuhnya bukan perampok, maling, pelacur, begal, bukan. Siapa musuh Tuhan Yesus dalam sepanjang hidup perjalanannya? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tokoh-tokoh agama, saudara. Inilah musuh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oh ini kalimat keras sekali saudara. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada mereka, orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Loh saudara, orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini kurang apa saudara taatnya? Oh Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai. Saya berpuasa seminggu 2 kali. Saya tidak lupa memberi persembahan. Saya taat hukum-hukum Taurat Tuhan. Kurang apa saudara? Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan, kalau hidupmu tidak lebih benar, ini kata benar, righteous itu muncul lagi. Kalau hidupmu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Berarti saudara di mata Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini nol. Segala apa yang mereka lakukan di mata Tuhan Yesus nihil, nol. Tidak ada nilainya apa-apa saudara. Kenapa? Karena mereka melakukan itu sekedar ritual agama. Saya berpuasa, ya ini tuntutan agama. Saya memberi persembahan, ya ini ajaran hukum Musa. Saya menolong orang, ya ini adalah tuntutan Taurat. Semua adalah ritual semata-mata di dalam hidup mereka. Saudara-saudara,
ritualisme ya, itu adalah satu bentuk kerohanian, salah satu yang dibenci Tuhan sejak perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu paling benci dua dosa bangsa Israel. Pertama penyembahan berhala, kedua ritualisme. Maka Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 23 ayat 9, dan ayat ini dikutip kembali oleh Tuhan Yesus, saudara. Ayat ini mengatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat kepadaku dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Tuhan Yesus kutip lagi ayat ini, disampaikan kepada orang-orang Israel di dalam zamannya. Berarti orang Israel ini tidak bertobat, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari zamannya Yesaya sampai zaman Tuhan Yesus, ibadahnya mayoritas adalah ritualisme, cuma hafalan, cuma kewajiban. Tidak ada perasaan haus dan lapar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, di dalam bagian ini ya, hidup yang benar di hadapan Allah, itu adalah fondasi utama relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Maka unik sekali di dalam ucapan berkat ini yang keempat, Tuhan Yesus sengaja memakai sesuatu bahasa ilustrasi yang sangat sederhana sekali, lapar dan haus. Ini satu perasaan yang setiap hari kita alami, saudara. Betul kan? Kalau sudah jam 12, jam 1, pasti lapar. Minimal 1 jam sekali mulai haus. Kita cari makanan, kita cari minuman. Setelah makan dan minum, kita puas. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memakai istilah lapar dan haus untuk menunjukkan sikap kita terhadap kebenaran itu sendiri. Kalau kamu mau hidup benar di hadapan Allah, kamu harus haus dan lapar. Saya akan memberikan beberapa perenungan saya tentang apa arti haus dan lapar di dalam ayat ini. Kok Tuhan Yesus pakai istilah lapar dan haus? Kok enggak pakai istilah yang lain, tidur apa begitu? Tidak, saudara. Saudara, yang pertama lihat. Istilah haus dan lapar ini, saudara, adalah kebutuhan manusia hidup sehari-hari. Saudara, saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan Yesus itu teringat akan peristiwa perjanjian lama, di mana bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun menggembara di padang gurun, saudara. Bayangkan, saudara, padang gurun yang kebanyakan adalah pasir, debu dan sebagainya. Bukan hutan yang hijau, kan di jalan sedikit, ada apel petik, ya. Jalan sedikit, ada nongko ambil. Haus, ada air mineral, tinggal buka kulkas seger terus. Tidak, di padang gurun. Tidak ada tanaman, tidak ada air. 40 tahun Tuhan Yesus ketika mengatakan lapar dan haus, saya berimajinasi Tuhan Yesus sedang membawa pikiran mereka kepada peristiwa Eksodus. Saudara-saudara, bangsa Israel di dalam perjalanan itu merasakan lapar dan haus tidak? Sangat. Kalau saudara ingat, mereka ngomel terus kepada Tuhan. Enakan di Mesir, mau makan apa saja ada. Kami tidak kelaparan. Sampai mereka bertengkar karena kehausan, maki-maki kepada Tuhan. Apa ini? Air minum saja tidak ada. Ya, lapar dan haus itu begitu mencengkram hidup mereka. Jadi saudara-saudara lihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus memakai satu analogi lapar dan haus, satu kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan Tuhan Yesus ingin mengatakan di dalam bagian ini, kamu harus lapar dan haus akan kebenaran itu seperti engkau lapar dan haus akan kebenaran, akan makanan jasmani itu. Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran Mazmur 42 itu sangat tepat sekali ya. Ketika pemazmur itu menganalogikan dirinya seperti rusa. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Mazmur ini dijadikan lagu kan?
seperti rusa yang haus, aku datang mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah poin pertama dari pengertian lapar dan haus. Tuhan ingin saudara, kita itu hidup benar itu bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar ritual, tetapi betul-betul seperti kita lapar dan haus cari makanan. Itulah yang Tuhan inginkan, kita hidup benar di hadapannya. Saya betul-betul ingin hidup benar Tuhan di hadapanmu. Saya haus dan lapar mencari kebenaran itu. Saudara-saudara, ini adalah poin pertama, pengertian lapar dan haus, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat lapar dan haus ini adalah satu bahasa kiasan yang menunjuk kepada keaktifan kita. Tadi di depan saya sudah singgung sedikit. Kita tidak akan bisa memperoleh 8 virtue ini kalau kita jadi orang Kristen yang santai. Maka Tuhan Yesus memakai istilah lapar dan haus. Karena orang yang lapar dan haus pasti akan cari makanan dan minuman. Saudara kalau punya anak masih kecil ya, coba sekali-sekali dites gitu, jam makan jangan dikasih makan gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Oh santai gitu. Tidak saudara. Mulai dia nangis, mulai dia buka-buka kulkas, ya tanya, makanannya apa hari ini dan sebagainya. Saudara, itu natur kita saudara. Ketika kita lapar dan haus, pasti akan mencari sebuah makanan. Jadi ini satu dorongan yang harus ada di dalam diri umat Tuhan untuk mencari hidup yang benar itu di hadapan Allah. Maka jangan jadi orang Kristen santai. Saya sudah cukup Pak seminggu sekali ke gereja. Tidak saudara. Saudara harus hidup di hadapan Tuhan sebagai umat yang haus dan lapar. Aku mau cari kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh aku merindukan ini. Saudara harus ada loh perasaan itu di dalam diri kita saudara. Sebagai umat Tuhan. Kalau tidak lalu apa bedanya kita dengan orang dunia? Nah yang ketiga saudara, lapar dan haus ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan ketika kita mencari kebenaran itu, kita itu menikmati hidup benar di hadapan Allah. Saudara pernah kelaparan? Pernah kehausan? Mungkin tidak pernah ya. Saya pernah merasakan satu perasaan lapar yang luar biasa saudara. Kira-kira mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu. Ketika masih pemuda, saya pernah dengan grup saya pergi ke Kawah Ijen, ya, Gunung Ijen. Wah mendaki malam-malam. Ya. Saudara, malam-malam mendaki di tengah kedinginan dan luar biasa. Akhirnya perutnya keroncongan, laparnya minta ampun saudara. Itu membekas luar biasa di dalam diri saya. Sambil naik, kapan ini nyampe-nya, gak nyampe-nyampe. Perut sudah keroncongan, inginnya minta ampun. Akhirnya rupanya di tengah perjalanan itu kita nemu satu pondok. Ya, satu pondokan yang menyediakan makanan saudara. Makanannya cuma satu saudara. Mie instan, tidak ada. Nasi rawon, tidak ada. Ya, soto ayam, soto dan tidak ada. Itu semua mie instan dan masaknya di dalam kuali besar. Semua tumplek-blek di situ. Wah, tidak ada daging sosis apa tidak ada. Betul-betul mie instan sama kuahnya bumbu itu. Jadi orang kalau mau beli langsung disedok di piring, ya, sama penambang-penambang belerang, sama pendaki lain juga makan. Itu dibakar bukan pakai kompor, pakai kayu. Kalau kena angin, abunya kayu terbang, jegur masuk ke mie. Wah. Waduh, akhirnya makan di situ. Tapi saudara, karena saya lapar, itulah makan mie instan paling enak seumur hidup. Makannya enak, tidak ada apa-apanya saudara. Tidak ada mie goreng, soto ayam, tidak ada. Itu mie instan 30 tahun lalu rasanya cuma satu. Tapi itulah makanan mie instan paling enak. Wah, makan. Saya menikmati luar biasa saudara. Kenapa? Karena laparnya minta ampun. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengatakan lapar dan haus di sini adalah satu ilustrasi. Jangan seperti orang Farisi dan Israel yang melakukan itu hanya sekedar karena ritual semata-mata. Tapi engkau harus menikmati hidup di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan Yesus ingin mau sampaikan saudara. Saudara-saudara, orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang mau mencari kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan,
dia harus menikmati hidup di dalam kebenaran tersebut. Oh Tuhan, betapa nikmatnya, betapa menyenangkannya ketika saya hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam hukum-hukum dan perintah Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, lurus di tengah. Saya menikmati, saya menemukan sukacita, saya menemukan joy, saya menemukan peace, damai sejahtera di dalam hidup saya. Saudara, inilah yang harus ada di dalam diri kita. Haus dan lapar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka membawa kita kepada penggalian lebih dalam. Standar hidup benar itu apa? Bagaimana saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Standarnya apa? Saudara-saudara, bukan filsafat manusia seperti Plato, bukan tradisi leluhur kita, bukan kebudayaan manusia, tetapi standar hidup benar kembali kepada firman Tuhan. Manusia ini kadang-kadang aneh, saudara. Apa yang tidak dituntut Tuhan dilakukan supaya dia dianggap benar di hadapan Allah. Tuhan tidak akan anggap itu. Kan Tuhan tidak suruh kita. Orang-orang di dalam abad yang lampau, abad pertama, itu memiliki bentuk spiritualitas yang aneh-aneh, saudara. Kita bentuk spiritualitasnya apa? Paling berdoa, ya, baca Alkitab, ke gereja. Tapi saudara tahu orang-orang di abad pertama, bapak-bapak gereja itu kadang-kadang memiliki bentuk spiritualitas yang aneh-aneh, saudara. Ada yang tinggal di atas pohon bertahun-tahun, ya. Ada yang menyiksa tubuhnya supaya dianggap benar, supaya dianggap menyenangkan Tuhan, supaya dia nilai hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan tidak tuntut, ya tidak usah kita lakukan. Oh, supaya saya dianggap benar di hadapan Tuhan, saya tak melayani ke GKA Citra Raya ini. Dari rumah saya di Rungkut Nirwana jalan kaki sampai ke sini. Wah, baru pelayanan saya dianggap suci, pelayanan saya dianggap penuh kuasa. Itu orang gila, saudara. Itu Tuhan tidak tuntut. Saya ke sini naik mobil bukan dosa kok. Maka saudara lihat ya, apa yang jadi standar hidup manusia supaya kita hidup dianggap benar di hadapan Tuhan harus kembali kepada firman Allah. Apa yang Tuhan larang jangan lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kerjakan. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Standar kita itu dinilai hidup benar di hadapan Allah, bukan tradisi leluhur kita. Maka saudara harus membuang ya segala tradisi-tradisi yang keliru. Kita barusan merayakan Imlek. Di dalam Imlek itu banyak mitos-mitos yang tidak alkitabiah. Saudara sebagai orang percaya harus berani mengenyahkan itu, membuang itu, ambil apa yang positif di dalam peristiwa Imlek. Kan tradisi-tradisi leluhur itu seringkali mengacaukan iman kita, saudara. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau pilih rumah, tidak boleh tusuk sate, tidak hoki dan sebagainya. Apa, saudara? Sate apa memang? Sate ayam atau sate babi? Saudara, itu tradisi-tradisi leluhur yang tidak akan menjadikan kita hidup benar di hadapan Allah. Kembalilah ke firman sebagai standar kita hidup benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya saudara perlu belajar firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, ada PA tidak mau ikut, ada seminar malas ikut, bagaimana saudara bisa tahu mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saudara mengisi diri kita dengan firman Tuhan, barulah kita tahu, oh ini keliru, itu benar. Ini yang harus diikuti, itu yang salah harus dibuang. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Haus dan lapar akan kebenaran. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang seperti ini akan dipuaskan. Nah ini saudara. Saudara, kata puas di sini menggunakan kata Yunani kortaso. Kortaso itu muncul misalnya di dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Markus 14 ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan roti sisa 12 bakul penuh. Saudara, kata kenyang di sini itu ada kata puas, kortaso.
Mereka makan sampai puas, sampai kenyang. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kata Tuhan Yesus, mereka akan dikenyangkan. Bukan dikenyangkan dengan jasmani, tetapi dikenyangkan dengan sesuatu hal-hal rohani di dalam hidup kita. Saudara, kepuasan apa sih yang kita peroleh kalau kita itu mengejar hidup haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Kepuasan yang kita peroleh adalah kelegaan di dalam hati kita. Kepuasan itu ada damai sejahtera. Kepuasan itu ada ketenangan jiwa kita. Bahwa kita beroleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita ini hidup menyimpang ke kanan, ke kiri, dan seterusnya, maka hati nurani kita itu akan terus menuduh kita. Kenapa kamu lakukan itu? Sudah tahu salah kok masih lakukan? Kenapa kamu lakukan yang itu lagi? Sudah tahu itu melanggar firman Tuhan masih kamu kerjakan? Kita akan terus hidupi satu perasaan tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Tapi saudara, kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus mengatakan engkau akan dikenyangkan rohanimu. Kekenyangan atau dipuaskan ini itu memiliki dua sifat penting di dalamnya. Perhatikan saudara. Saudara, arti dipuaskan yang pertama, kepuasan ini itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Orang yang dipuaskan seperti ini, saudara, tidak akan menginginkan kepuasan dari dunia lagi. Inilah kepuasan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, lapar dan haus jasmani. Saudara makan makanan paling enak, minum minuman paling mahal. Saudara akan lapar dan haus lagi, perlu dipuaskan lagi dan seterusnya. Tetapi saudara, orang yang dipuaskan di dalam hal rohani seperti ini, itu adalah menemukan kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh kepuasan yang ada dari dunia ini. Ini paradoks, ini misteri saudara. Saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah melarang kita ya untuk memiliki hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara mau punya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan banyak, silakan saudara. Tuhan tidak melarang. Nah, Abraham itu kayanya seperti itu. Ayub itu kayanya seperti itu. Salomo, Daud kayanya seperti itu. Tuhan tidak larang. Tapi yang Tuhan larang adalah saudara, kalau hal-hal jasmani dari dunia ini itu menjadi sumber kepuasan hidup kita. Nah, ini yang Tuhan larang. Ini yang Tuhan benci. Silakan engkau kaya seperti Ayub. Seperti Ayub pula, dia tak pernah meletakkan rasa puasnya kepada hal-hal materi. Hatinya tetap untuk Tuhan. Daud juga sama, saudara. Tapi saudara sekalian, inilah yang menjadi bahaya di dalam hidup kita. Kalau kita itu menggantikan kepuasan hidup kita dengan hal-hal yang bersifat sementara. Kepuasan kita cari hal-hal yang bersifat jasmani. Dan ini adalah sesuatu kesalahan banyak orang saudara sekalian. Termasuk bagi banyak orang Kristen anak-anak Tuhan. Menempatkan rasa puas dalam hidupnya itu kepada hal-hal duniawi. Thomas Watson ya, seorang Puritan mengatakan saudara, bahwa the sin is not having but loving. Dosa yang dibenci Tuhan itu bukan memiliki harta, saudara, tapi mencintai harta, mencintai hal jasmani. Ini yang Tuhan benci, ini yang Tuhan larang. Dan itulah sebabnya ketika kita sudah menemukan kepuasan itu di dalam Tuhan, maka kita tidak lagi menginginkan kepuasan hal-hal jasmani sebagai hal prioritas di dalam hidup kita. Ini ada kepuasan yang tidak bisa digantikan, saudara. Aku akan mengenyangkan engkau, aku akan memberikan kepuasan kepada engkau yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saudara, ribuan tahun yang lalu ya, ada seorang raja ya, hidup mencari kepuasan hidup dari hal-hal duniawi, saudara. Dia mengatakan, aku tidak pernah menghalangi mataku, apa yang aku inginkan pasti aku dapatkan. Aku bisa menikmati segala hal duniawi ini. Biduan-biduan cantik aku koleksi.
Bahkan gundik-gundik begitu banyak aku miliki. Kamu bertanya apa tentang seksualitas, anggur, kenikmatan, semua sudah aku coba. Tapi ujung-ujungnya dia mengatakan apa? Semuanya adalah sia-sia. Siapa dia, saudara? Salomo. Kitab Pengkhotbah. Dia di dalam masa mudanya pernah terpelosok, jatuh meninggalkan Tuhan. Kawin dengan istri-istri orang yang tidak mengenal Tuhan. Kitab Pengkhotbah dibuka dengan kalimat yang tadi saya katakan. Aku seorang raja dari Yerusalem. Mencoba segala kenikmatan-kenikmatan untuk memuaskan diriku. Tapi semuanya adalah sia-sia. Maka sudah baca kitab Pengkhotbah pasal 12. Setelah dia kembali bertobat, dia mengatakan, hai pemuda, ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Dia baru sadar semua itu kepuasan palsu yang tidak bisa mengisi hati dan rohaninya. Kecuali itu ada kebenaran dari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ucapan berkat itu mengingatkan kepada kita, saudara. Bahwa di dalam hati manusia yang terdalam, hatimu dan hatiku, kita ini adalah orang-orang yang mencari kepuasan di dalam hidup kita. Tidak ada manusia di dalam hidup ini yang tidak mencari kepuasan. Mulai anak kecil sampai orang tua, semua mencari kepuasan. Maka pertanyaannya, saudara, apa yang memuaskan hati kita? Kalau kita seperti Salomo pada masa mudanya, celakalah saudara. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini, materi ini dapat memuaskan jiwa kita, kita salah total. Saudara, apa yang terjadi di dalam Salomo ini terulang kembali, saudara, di dalam kehidupan seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Agustinus di dalam masa mudanya, dia juga hidupnya tidak karu-karuan. Kumpul kebo, sudah mabuk-mabukan dan sebagainya. Tahun itu kalau ada narkoba, saya yakin Agustinus juga narkoba, saudara. Dia mencari kepuasan dari hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi anugerah Tuhan di dalam hidupnya menyadarkan dia. Akhirnya dia kembali menemukan Kristus dan hidup di dalam kebenaran. Maka dia di dalam buku Confession, pasal yang ke-11 ya, dia mengatakan kalimat, pasal yang pertama dia mengatakan kalimat yang terkenal sekali kan. Jiwa manusia itu selalu restless, gelisah, sampai dia bertemu dengan Engkau, baru hatinya tenang. Jiwaku selalu gelisah, jiwaku tidak ada yang bisa memuaskan, sampai saya berjumpa kembali dengan Engkau, barulah hatiku tenang, hatiku dipuaskan. Saudara, kita itu didesain oleh Tuhan sejak awal untuk hanya bisa dipuaskan ketika kita itu berdamai dengan Allah. Kita bisa dikenyangkan, kita bisa dipuaskan ketika kita hidup di dalam kehendak dan perintah Tuhan. Ini desain Tuhan bagi kita, saudara. Jangan dibantah, jangan diganti dengan yang lain. Adam dan Hawa mau gantikan itu. Kenapa sih saya mesti taat kepada Tuhan? Ini Tuhan ini penjajah, mesti taat, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Maka mereka memberontak, mau mencari kepuasan diri. Justru yang hasilnya adalah bencana di dalam hidup mereka. Maka saudara, kepuasan yang Tuhan berikan ini tidak bisa diganti dengan kuasa, tidak bisa diganti dengan jabatan, tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain di dalam seluruh dunia ini. Karena ini kepuasan rohani yang hanya bisa dinikmati ketika orang itu betul-betul mau hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saudara baca kitab Mazmur ya, ketika Daud itu hidupnya beres di hadapan Tuhan. Indah luar biasa Tuhan. Hatiku tenang di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah musuh-musuh yang bisa menghancurkan aku dan seterusnya. Kalau sudah baca kitab Mazmur seperti ini, saudara tahu. Ini ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menikmati hidup itu di hadapan Allah. Dan Tuhan memberikan kepada dia kelegaan, kepuasan,
di dalam hidup. Saudara, seorang pengkhotbah besar ya bernama Charles Spurgeon dari Inggris mengatakan di dalam khotbahnya tentang poin ini, saudara. Saya cuplik satu kalimat, dia mengatakan, orang yang dipuaskan hatinya menghindarkan kita dari foolish delusion. Orang yang sudah dipuaskan hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan menghindarkan dirinya dari foolish delusion. Delusi yang bodoh. Maksudnya apa? Keinginan-keinginan yang bodoh di dalam hidupnya. Banyak orang ingin dipuaskan, akhirnya terjebak kepada banyak kejahatan. Betul kan? Lihat koruptor-koruptor di negara kita. Salah satunya itu kan banyak anak-anak Tuhan, namanya saja orang Kristen, saudara. Allah beserta kita. Betul kan? Dia bukan orang miskin loh. Tapi tidak puas. Sama puas terus dipuaskan dengan materi. Maka Paulus tidak salah, Paulus benar. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Maka saudara, kalau kita tidak pernah puas, Spurgeon mengingatkan, hati-hati loh, kamu terjebak kepada foolish delusion, delusi yang bodoh. Kamu pikir, itu bisa memuaskan saya, itu bisa memuaskan saya, itu bisa memuaskan saya. Omong kosong, itu akan menjerumuskan banyak orang kepada kesusahan dan dosa. Maka saudara, pertanyaan yang harus ada di dalam hidup kita adalah, seberapa kita ini haus dan lapar akan kebenaran. Saudara-saudara, seberapa haus dan lapar kita ini akan kebenaran. Kebenaran yang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita, ini adalah kepuasan yang bersifat cyclical, saudara. Berputar. Ini adalah nilai daripada kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepuasan itu bersifat cyclical, berputar. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, saya dipuaskan oleh Tuhan. Dan kepuasan itu mendorong saya untuk semakin lapar dan haus, makin hidup benar di hadapan Allah. Ini saudara, sifat dari kepuasan yang Tuhan berikan. Bukan sekedar kepuasan itu berhenti, saya sudah dipuaskan, ya sudah ya Tuhan, saya sudah puas. Tidak, saudara. Orang yang menikmati kepuasan hidup benar di hadapan Tuhan akan terus muncul dorongan, makin lapar, makin haus. Ada area-area dalam hidup saya yang belum benar di hadapan Tuhan, saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 ayat 7 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna. Dan saudara, lihat ya, di dalam warta saudara hari ini, itu ada ayat yang indah sekali. Silakan dibuka yang terakhir. Saudara baca di situ. Itu adalah mazmur yang sangat indah sekali, yang sangat relevan dengan khotbah saya pada hari ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bahwalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, righteousness. Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Inilah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau ku nanti-nantikan setiap hari. Bawalah aku ke dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, sebab Engkaulah penyelamatku. Jadi saudara sekalian, kalau kita sungguh menikmati hidup benar di hadapan Tuhan, itu kepuasan akan bersifat cyclical, saudara, berputar. Terus tidak habis-habisnya. Saya makin haus, saya makin lapar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya, seberapa haus dan lapar kita akan kebenaran ini? Jika selama ini saudara ya, kita hidup jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kita tidak pernah merasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini tanda-tanda bahaya di dalam hidup kita, saudara. Ini silent killer, kalau di dalam istilah medis, ya. Tidak ada gejala, tiba-tiba stroke.
Tidak ada gejala, tiba-tiba jantung, silent killer. Saudara, ini juga sama ya. Kalau kita tidak pernah merasa haus dan lapar akan kebenaran, kita tidak ada keinginan hidup kita ini mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada yang salah dengan kehidupan rohani kita, saudara. Sehingga Martin Lloyd-Jones di dalam tafsirannya mengingatkan kepada kita, saya tidak tahu tes apa yang lebih baik bagi seseorang selain daripada ayat ini, kata Martin Lloyd-Jones, seorang pengkhotbah besar pada abad yang lampau. Jika ayat ini bagi kamu adalah ayat yang paling memberkati engkau dari seluruh isi Alkitab, maka engkau dapat memastikan engkau adalah seorang Kristen sejati. Tapi, kata dia, jika ini tidak penting bagi kamu, kamu harus sungguh-sungguh menguji imanmu kembali. Ada enggak saudara di dalam hidup kita ini ingin hidup benar di hadapan Allah. Meskipun kita tahu kita mungkin tidak akan bisa sempurna, tapi kita mau taat kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau itu tidak ada, ini tanda-tanda kerohanian yang sedang sakit di dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, hidup manusia, saya katakan tadi, selalu ingin dipuaskan. Maka cuma ada dua kemungkinan, saudara. Kalau bukan Tuhan yang memuaskan kita, maka pasti yang lain yang akan memuaskan kita. Ujung-ujungnya ya dunia lagi. Ya pilihannya cuma dua itu tok, saudara. Entah Tuhan yang memuaskan hidup kita, atau dunia yang memuaskan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin Tuhan itu memuaskan hidup kita, jika kita ingin memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, dari manakah kita memulainya? Nah, ini penting, saudara. Tuhan, saya mau haus, saya mau lapar akan kebenaran. Where do I begin? Di mana Tuhan saya harus memulainya? Saudara, saya percaya kita itu harus memulai dari apa yang namanya pertobatan dan repentance. Teologi reform itu membedakan dua macam pertobatan, saudara. Pertobatan pertama itu disebut dengan conversion, yaitu hari di mana kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Itu conversion. Tapi itu tidak cukup, saudara. Sepanjang hidup kita itu kita harus terus bertobat, yang disebut dengan repentance. Pertobatan dari dosa di dalam hidup kita hari demi hari. Maka saudara, dari mana kita memulainya? Yaitu dari pertobatan dan repentance. Setiap hari kita harus terus menguji diri. Apakah saya sudah hari ini hidup di dalam kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau tidak, ya kita harus melakukan pertobatan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, mintalah akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini kan seringkali dipakai, saudara, untuk doa yang tidak karu-karuan kan. Tuhan, saya minta rumah gedung tingkat 10. Saya minta mobil mewah Tuhan. Ini janjimu, kalau saya minta engkau akan berikan. Kalau pintu diketok akan dibukakan. Ayat ini ayat yang indah, tapi dipakai jadi doa yang tidak karu-karuan oleh gereja-gereja karismatik yang amburadul, saudara. Tapi pertanyaannya, pernah enggak, saudara, kita minta berdasarkan ayat ini, Tuhan, berikan kepadaku hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Pernah enggak, saudara, kita berdoa ini? Tuhan, saya mencari kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Berikan itu kepadaku, Tuhan. Saudara, kita harus meminta loh. Ini menuntut keaktifan kita supaya kita itu mendapatkan apa yang Tuhan janjikan ini. Maka hari ini kita diingatkan, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin kita akan banyak mengalami kesulitan dalam hidup kita. Karir kita, biasanya orang jujur itu karirnya bisa tersendat, banyak terhalang, tidak dipromosikan. Orang yang hidupnya tidak jujur, justru karirnya cepat menanjak. Tidak apa-apa, saudara. Alkitab membuktikan itu, saudara. Lihat Daniel, hidup benar di hadapan Tuhan. Dimasukkan gua singa, saudara.
Lihat Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, difitnah sampai di penjara. Dan mungkin kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam karir, pekerjaan kita, dan sebagainya. Tapi saudara harus berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Mungkin hidup kita jadi sulit, karir tidak berkembang, tidak apa-apa. Tapi saya memiliki kepuasan lain yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Maka saudara, hari ini ya, firman Tuhan menuntut kita, menantang kita menjadi satu pertanyaan. Maukah engkau dan saya haus dan lapar untuk hidup benar di hadapan Allah? Mau saudara? Mau ya? Biarlah itu jadi satu tekad hidup kita di hadapan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak.